بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولو كره الكافرون اللهم فصل على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sidang Jumat rahimakumullah, baru saja kemarin menginjak tanggal 12 Rabiul Awal. Peristiwa 12 Rabiul Awal cukup banyak. Yang pertama sering kita namakan Maulid, karena pada 12 Rabiul Awal itulah Rasulullah SAW dilahirkan. Sebenarnya bukan hanya dilahirkan, tetapi juga Rasulullah SAW meresmikan kota Madinah, yaitu Yasrib menjadi kota Madinah. Beliau juga yang meresmikan Masjid Al-Nabawi, Masjid Al-Munawwarah, jadi Madinatul Munawwarah. Dan pada 12 Rabiul Awal juga Rasulullah SAW wafat. Dan masih banyak tentu saja. Cuman yang patut garis bawahi, peringatan Maulid Nabi itu sebenarnya bukan hanya kelahiran, walaupun namanya lahir Maulid itu, tapi juga hijrah Rasul itu adalah pada bulan Rabiul Awal, karena beliau berangkat dari Jabal Sur menuju Yasrib itu tanggal 1 Rabiul Awal, hari Senin, sampai di Masjid Quba. Hari Senin mendirikan Masjid Quba. Kemudian hari Jumat setelah selesai mendirikan Masjid Quba, beliau menuju Yasrib. Dan beliau mendapat wakaf dari Zaid bin Khalid atau Abu Ayyub Al-Ansari, yaitu wakaf mendirikan Masjid Nabawi. Dan saat itu juga Rasulullah SAW bukan hanya meresmikan Masjid Nabawi, tetapi juga meresmikan Yasrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sidang Jumat rahimakumullah, tapi yang paling penting bagi kita sebagai umat Islam bukan ingat kepada peristiwa, tetapi apa di balik peristiwa. Saat ini memang sedang diprihatinkan umat Islam di seluruh dunia, gara-gara Presiden Prancis yang menghina Rasulullah SAW. Tapi penghinaan kepada Rasul sering terjadi sejak zaman Rasul itu sendiri sampai perkembangan berikutnya. Tapi tentu saja Rasulullah SAW itu tidak akan turun derajatnya dengan penghinaan, dengan pengejekan. Justru akan lebih naik derajatnya. Dan justru umat Islam itu biasanya tenang-tenang saja kalau tidak ada yang mengkritik atau tidak ada yang mengganggu. Justru kalau ada yang mengganggu, umat Islam akan bangkit. Karena di dalam hadis riwayat Ahmad, al-mu'min kamasalin nahlah. Mukmin itu bagaikan lebah. Bagaimana itu sifatnya lebah? Bukan hanya akalat thayyiban wa wada'at thayyiban, makannya yang baik, yang halal, dan mengeluarkan yang halal. Juga apabila dia hinggap di suatu ranting yang rawan patah, tidak mematahkan. Dan juga apabila dia jatuh, tidak luka.
Tetapi kalau ada yang mengganggu, si lebah tersebut akan segera bangkit, yaitu melawan. Tapi bangkitnya lebah kepada manusia yang mengganggu itu tidak menimbulkan penyakit, malah menimbulkan kesembuhan. Itu sebetulnya gambaran Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ahmad, al-mu'min kamasalin nahlah. Orang mukmin itu bagaikan lebah. Dan tentu saja banyak sifat-sifat lebah yang harus ditiru oleh kaum muslimin. Yang saya garis bawahi hari ini kesatuannya lebah. Karena lebah itu terdiri dari personil yang beraneka ragam macam-macam. Ada lebah pencari nafkah, ada lebah beranak, ada lebah mencari bunga, ada, dan personil-personil yang lainnya yang satu sama lain saling mendukung, satu sama lain saling membantu, dan di bawah kepemimpinan pimpinan si lebah itu sendiri. Oleh karena itu, yang paling penting bagi kita bukan ingatnya peristiwa, tetapi nilai apa yang terkandung di dalam peristiwa itu. Ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Ahzab ayat 21, sangat enak dibaca oleh kita dan benar-benar dekat dengan bibir kita. Insya Allah semuanya juga sudah hafal. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh berada di dalam pribadi Rasul itu uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap ridho Allah, wal yaumal akhir, dan mengharap kehidupan hari akhirat lebih baik, wa dzakarallaha katsira, dan dzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Di sini ditandaskan uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Dan contoh teladan yang baik itu dikenal dengan sifat khuluqiyah dan sifat khalqiyah. Dan ternyata Rasulullah SAW itu kedua sifat tersebut uswah hasanah. Sifat khalqiyah, penciptaannya, fisiknya, jasmaninya, itu ditiru dan menjadi teladan yang baik. Demikian pula khuluqiyah, budi pekertinya, budi peranginya, akhlaknya, itu merupakan teladan yang baik. Sehingga kita pun kalau berdandan, kalau berhias, berdoa, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin huluki. Ya Allah, sebagaimana engkau telah perindah tubuhku, maka perbaikilah akhlakku. Karena yang baik itu bagi uswatun hasanah yang diteladankan oleh Rasul adalah kebaikan khalqiyah, kebaikan khuluqiyah, kebaikan penampilan, dan kebaikan akhlak, budi pekerti. Dan di situ ditandaskan akan menjadi teladan yang baik liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumal akhir, dan hari akhirat lebih baik dibanding dunia. Wa dzakarallah katsira, dan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 syarat orang bisa meneladani Rasul uswah hasanah. Pertama adalah yang dikaji yang dicari kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua yang dicari adalah ridho Allah, dan yang ketiga adalah dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berpenampilan khalqi, penampilannya baik, fisiknya baik, itu mencari ridho Allah, mencari kebaikan di akhirat, serta dzikir kepada Allah karena tasyakur. Demikian pula budi pekerti yang baik, tujuannya adalah mengharap ridho Allah, mengharap kebahagiaan akhirat lebih baik, serta dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada juga dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim.
Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak ada bagi mukmin baik laki-laki wala mukminatin maupun perempuan idza qadallahu apabila Allah telah memutus wa rasuluhu dan rasulnya amron sesuatu perkara ayyakuna lahumul khiyarah untuk mengambil pilihan yang lain min amrihim dalam urusannya wa may ya'sillaha wa rasulahu barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul faqad dhalla dhalalan mubina sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Jahas dan Zainab binti Jahas. Jadi adik kakak Abdullah bin Jahas dan Zainab binti Jahas. Peristiwanya Rasulullah SAW datang kedua insan tersebut untuk melamar Zainab binti Jahas. Tapi lamarannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Zaid bin Harisah, yaitu untuk anak angkatnya yang budak belian sudah dimerdekakan. Nah, Zainab binti Jahas dan Abdullah bin Jahas itu merasa heran. Kok kenapa anak bangsawan, kaya raya, cantik jelita, masih gadis, malah kok mau dinikahkan kepada budak belian yang sudah dimerdekakan. Kan sepantasnya Zainab itu dinikah oleh Rasul, bukan dikawinkan kepada Zaid. Maka Abdullah dan Zainab itu merasa aneh. Ini tidak layak, tidak cocok, tidak sesuai dengan budaya, tidak sesuai dengan tradisi. Dinikahkan kepada bangsawan kepada budak belian. Maka mereka menolak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atas lamaran tersebut. Maka turun ayat ini. Maka nali mukminin wala mukminatin. Tidak ada bagi mukmin maupun laki-laki maupun mukminah, mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah memutus untuk mengambil pilihan lain. Jadi walaupun tidak rasional, walaupun tidak sesuai dengan kebudayaan, walaupun tidak sesuai dengan tradisi, untuk mengambil pilihan yang lain itu tidak ada. Kalau sudah diputuskan Allah dan Rasul. Maka dengan turun ayat ini, Zainab binti Jahas langsung menghadap Rasul dan beliau tidak menolak. Langsung beliau terima. Tetapi Zainab binti Jahas menerima lamaran untuk Zaid bukan karena cinta pada Zaid, tetapi cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu gambaran bahwa menerima aturan Rasul, kita tidak perlu membandingkan apakah aturan Rasul itu cocok atau tidak dengan tradisi, cocok atau tidak dengan akal pikiran, cocok atau tidak dengan budi perasaan. Yang kadang-kadang mungkin dirasakan tidak cocok. Salah satu contoh, kenapa emas tidak boleh dipakai laki-laki? Itu kan timbul pertanyaan, cocok atau enggak? Ini kan itu masa perkawinan atau tukar cincin itu kan dua-duanya pakai emas, laki-laki maupun perempuan. Kok ini dilarang laki-laki oleh Rasul? Sering di kalangan umat merasa tidak cocok, sehingga dilanggar saja itu memakai seperti itu, karena dianggapnya itu mah urusan bukan wajib, bukan sunat dan sebagainya. Tapi itu hanya anjuran, ya dengan logika apapun. Padahal kalau bagi umat Islam cocok atau tidak, kalau sudah keputusan Rasul kita terima. Atau kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang minum dan makan sambil berdiri? Kan tidak sesuai dengan tradisi. Tradisi sekarang itu standing party. Hajatan itu sambil berdiri. Kenapa ini dilarang? Bagi umat Islam, karena itu sudah keputusan Rasul, maka pasti ia terima. Nah, ini makanya tadi saya katakan, memperingati apapun dalam kehidupan Rasul, bukan apa yang terjadi di zaman Rasul saja yang kita ingat. Itu juga penting mengetahui pribadi Rasul.
Tapi apa yang harus kita lakukan? Sunnah apa yang harus kita praktekkan? Karena banyak yang harus dikoreksi, harus disesuaikan dengan aturan Rasulullah SAW. Makanya ditandaskan di sini, ketika Zainab menolak, langsung turun ayat, dan Zainab itu menerima keputusan Allah dan Rasul. Walaupun kenyataannya rumah tangga Zainab dengan Zaid itu hanya 7 bulan. Kenapa demikian? Karena memang Zainab tidak mencintai Zaid. Sehingga akhirnya ya pernikahan itu kan harus ada rasa cinta. Walaupun sama-sama mencari ridho Allah, tapi kalau tidak ada rasa cinta bagaimana? Ya, akhirnya Zainab itu datang kepada Rasul karena cintanya tidak muncul di dalam rumah tangga. Zaid pun begitu karena dia tidak mendapat kecintaan dari istri, yang akhirnya turun surat Al-Ahzab ayat yang lainnya yang memperbolehkan mereka bercerai. Jadi sidang Jumat rahimakumullah bisa saja itu suatu gambaran. Sehingga akhirnya setelah habis masa iddah, Zainab binti Jahash itu diperintah oleh Allah untuk dinikah oleh Rasulullah SAW, yang sekaligus menghapus hukum jahiliyah yang melarang perkawinan ayah angkat terhadap bekas anak angkat. Karena dalam hukum jahiliyah ayah angkat itu sama statusnya dengan anak angkat, ayah angkat itu dengan ayah kandung. Menurut hukum Islam, ayah angkat tidak sama dengan ayah kandung. Itu merupakan perubahan hukum. Dan tentu saja masih banyak gambaran bagaimana mengikuti dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Sidang Jumat rahimakumullah, secara fisik lahiriah Rasul itu sudah wafat, tetapi risalahnya kekal dan abadi sampai akhir zaman. Demikian yang dipesankan surat Al-Hujurat yang saya bahas pada waktu yang lalu, ayat 7 dan 8. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingatlah bahwa di kalanganmu ada Rasul. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum. Kalau Rasul mengikuti keinginanmu, kalian akan mendapat kesulitan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah lebih menanamkan kecintaan kamu pada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan iman itu menjadi indah bagimu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah yang cerdas. Fadla minallahi wa nikmah, itu merupakan kenikmatan dan karunia dari Allah. Wallahu alimun hakim. Oleh karena itu tetap Rasul dijadikan figur sepanjang masa bagi kita. Karena dengan meneladani beliaulah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah, yarjullah wal yaumal akhir, kebahagiaan di akhirat, serta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan khalisan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.